Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Ayu Fardila dengan NIM 08011282025022 dari kelompok 4 bersama teman-teman saya, Nyanyu Audi Filza Daniela dengan NIM 08011182025002, Umul Fahmi Nur Laila dengan NIM 08011182025004, dan Nadia Jihan Maharani dengan NIM 08011182025014. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem persamaan nirlanjar dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Menurut Luknanto 2003, metode numeris dalam optimasi satu variabel tanpa kendala dapat dibagi menjadi dua, yaitu teknik eliminasi dan teknik pendekatan. Pada teknik eliminasi dapat dibagi lagi menjadi beberapa teknik, yaitu teknik eliminasi pencarian bebas dengan langkah tetap dan percepatan langkah, teknik eliminasi pencarian lengkap, teknik eliminasi pencarian dikotomi, teknik eliminasi pencarian Fibonacci, dan teknik eliminasi rasio emas. Sedangkan pada teknik pendekatan, salah satu teknik yang dapat digunakan hanyalah teknik pendekatan. Dalam bidang sains dan rekayasa, para ahli ilmu alam dan rekayasawan sering berhadapan dengan persoalan mencari solusi persamaan atau lazim disebut akar persamaan atau roots of equation, atau nilai-nilai nol yang berbentuk fx sama dengan 0. Dalam metode numerik, pencarian akar fx sama dengan 0 dilakukan secara lelaran atau iteratif. Secara umum, semua metode pencarian akar tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan besar, yaitu metode terbuka dan tertutup. Pada metode terbuka diperlukan tebakan awal akar dengan prosedur lelaran untuk menghitung hampiran akar yang baru hingga konvergen atau divergen. Metode yang termasuk dalam golongan ini antara lain metode Newton-Raphson. Ada dua pendekatan dalam menurunkan rumus metode Newton-Raphson, yaitu penurunan secara geometri dan penurunan dengan bantuan Dirac-Taylor. Metode Newton-Raphson merupakan metode penyelesaian persamaan nonlinear dengan menggunakan pendekatan satu titik awal dan mendekatinya dengan gradien. Titik pendekatan dinyatakan dengan persamaan berikut. Xn plus 1 sama dengan Xn dikurang Fxn dibagi F turunan Xn. Prosedur pemrograman sistem persamaan nonlinear dengan metode Newton-Raphson ini memiliki dua jenis pemberhentian, yaitu banyak iterasi dan besar galat atau error. Algoritma pemrograman dari metode Newton-Raphson ini yang pertama itu definisikan nilai fx dan f turunan x, 2 tentukan x0 atau tebakan awal, 3 tentukan nilai toleransi atau galat atau iterasi maksimum, hitung nilai f0 dan f turunan 0, hitung nilai x selanjutnya dengan xn plus 1 sama dengan xn dikurang fxn dibagi f turunan xn untuk i sama dengan 1 sampai n besar, atau mutlak fx lebih dari sama dengan epsilon. Yang terakhir itu nilai xi, yang terakhir merupakan hasil dari akar persamaan yang diperoleh. Perhitungan manual dan implementasi program. Fungsi yang kita gunakan dalam sistem persamaan nirlanjar yaitu sebagai berikut. Fx sama dengan sin x cos kx min L dikurang sin mx dikali eksponen cos nx plus O pangkat x dikali akar cos pangkat T x plus I dibagi akar eksponen cos x min R plus x. Adapun fungsi turunan dari Fx adalah F turunan X sama dengan akar cos pangkat Tx plus I dikali 1 min eksponen cos X min R dikali sin X min R dikali sin Mx eksponen Nx plus O pangkat X dibagi 2 dikali eksponen cos X min R plus X pangkat 3 per 2 plus P cos pangkat P min 1 X plus I dikali sin X plus I dikali sin Mx eksponen cos Nx plus O pangkat X dibagi 2 dikali eksponen cos X min dibagi 2 dikali akar eksponen cos X min R plus X dikali akar cos pangkat P X plus I dikurang min Mn
x eksponen cos nx dikali sin nx plus m eksponen cos nx plus O pangkat x ln O dikali akar cos pangkat px plus q dikali cos mx eksponen cos nx plus O pangkat x dibagi akar eksponen cos x min r plus x dikurang k sin x sin kx min L plus cos x dikali cos kx min L. Selanjutnya untuk pemrograman dari akar persamaan ini, pertama kita harus mendeklarasikan file header yang kita gunakan. File header yang digunakan yaitu input iStream digunakan untuk membaca in, cout, dan nline. Input map.h digunakan untuk menjalankan fungsi matematika. Input stdelete.h digunakan untuk membaca fungsi maksimum dan minimum. Input stdio.h digunakan untuk membaca printf. Dan input conio.h digunakan untuk membaca fungsi get dan trs. Selanjutnya kita define max 100. Kemudian kita deklarasikan compiler namespace std dengan using namespace std. Dilanjutkan dengan mendeklarasikan variabel yang kita gunakan dalam tipe data float. Di sini dapat dituliskan dengan float. Dilanjutkan dengan variabel yang digunakan, yaitu float k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, x0, x1, xp, dan tol. Selanjutnya kita mendefinisikan fungsi fx kita tadi ke dalam bahasa pemrograman dengan float f, float x, return, sin x cos kx min L min sin mx dikali eksponen cos nx plus tau ox dikali skrt tau cos x plus qp dibagi skrt eksponen cos x min R plus x. Setelah kita mendefinisikan fungsi yang kita gunakan, kita lanjutkan dengan mendefinisikan fungsi turunan dari fx tersebut. Float f1, float x, return skrt tau cos x plus qp dikali 1 min eksponen cos x min R dikali sin x min R dikali sin mx eksponen cos nx ditambah tau ox dibagi 2 dikali tau eksponen cos x min R plus x 3/2 plus p tau cos x plus q p min 1 sin x plus q sin mx eksponen cos nx plus tau ox dibagi 2 dikali skrt eksponen cos x min R plus x skrt tau cos x plus qp dikurang min mnx eksponen cos nx sin nx plus m eksponen cos nx plus tau ox log o skrt tau cos x plus qp cos mx eksponen cos nx plus tau ox dibagi skrt eksponen cos xr plus x min k sin x sin kx min L plus cos x dikali cos kx min L. Selanjutnya di sini kita dapat menginputkan nilai variabel yang kita inginkan ke dalam fungsi tersebut. Sebagai contoh, K sama dengan 1, L sama dengan 2, M sama dengan 3, N sama dengan 4, O sama dengan 5, P sama dengan 6, Q sama dengan 7, dan R sama dengan 8. Sehingga persamaannya menjadi Fx sama dengan sin X cos 1X min 2 min sin 3X eksponen cos 4X plus 5 pangkat X dikali akar cos pangkat 6 X plus 7 dibagi akar eksponen cos X min 8 plus X. Sehingga fungsi turunannya menjadi akar cos pangkat 6 X plus 7 dikali 1 min eksponen cos X min 8 sin X 8 sin 3X eksponen cos 4X plus 5 pangkat X dibagi 2 dikali eksponen cos X min 8 plus X pangkat 3/2 plus 6 cos pangkat 6 min 1 X plus 7 sin X plus 7 sin 3X eksponen cos 4X plus 5 pangkat X dibagi 2 dikali akar eksponen cos X min 8 plus X dikali akar cos pangkat 6 X plus 7 dikurang minus 3 dikali 4X eksponen cos 4X sin 4X plus 3 eksponen cos 4X plus 5 pangkat X ln 5 dikali akar cos pangkat 6X plus 7 cos 3X eksponen cos 4X plus 5 pangkat X dibagi akar eksponen cos X min 8 plus X min 1 sin X sin 1X min 2 plus cos X cos 1X min 2. Kemudian di sini kita lanjutkan ke fungsi utama pada C++ dengan in main. Kemudian kita deklarasikan variabel yang kita gunakan dalam tipe integer
seperti pilih, milih, dan kembali dengan menuliskan in, pilih, koma, milih, koma, kembali, titik koma. Kemudian di sini kita menuliskan menu start sebagai menu awal dari program kita ini. Setelah itu, kita dapat mencetak kalimat dengan cout sesuai dengan kalimat apa saja yang kita inginkan. Setelah itu, di sini kita dapat menuliskan cout, carilah akar persamaan dari fungsi yang kita miliki tadi. Kemudian di sini kita menuliskan cout, masukkan konstanta K dan in K, di mana cout masukkan konstanta K ini digunakan untuk menampilkan output pada program, sedangkan in K digunakan untuk memasukkan angka ke dalam fungsi konstanta K. Begitu pula untuk cout masukkan konstanta L, in L, sampai dengan cout masukkan konstanta R dan in R. Kemudian sini kita gunakan cout inline untuk memberikan jarak. Kemudian sistem CLS untuk membersihkan layar pada program. Kemudian sini kita dapat menuliskan cout akan dicari akar persamaan dari persamaan yang kita masukkan konstantanya tadi. Pada bagian ini digunakan untuk memilih apakah ingin melakukan penyelesaian melalui iterasi atau galat. Di sini dapat kita tulis cout penyelesaian metode Newton-Raphson berdasarkan 1 iterasi, 2 nilai error atau galat. Kemudian cout masukkan pilihan dan in pilih. Cout masukkan pilihan ini berfungsi untuk menampilkan output pada program, sedangkan in pilih untuk masukkan input terhadap pilihan. Jika kita ingin menyelesaikan metode ini berdasarkan iterasi, maka kita pilih 1. Jika kita ingin menyelesaikan berdasarkan galat, maka kita pilih 2. Dalam perhitungan ini akan dihitung dengan galat 0,00001 dengan iterasi sebanyak 5 kali, sehingga epsilon sama dengan 0,00001 dan I sama dengan 5. Di dalam program dimasukkan berdasarkan pilihan. Jika memilih iterasi, maka jumlah iterasi yang diinginkan diinputkan ke dalam variabel I. Namun, jika memilih galat, maka akan menginputkan nilai ke variabel galat. Switch pilih. Switch pilih ini digunakan untuk pemilihan antara dua metode tadi, iterasi atau galat. Kemudian, case 1 ini merupakan pilihan atau case pertama, di mana jika kita memilih menyelesaikan berdasarkan iterasi. Jika kita menyelesaikan berdasarkan iterasi, di sini kita harus mendeklarasikan variabel dalam tipe integer yang kita gunakan seperti if p max underscore iter. Kemudian, variabel yang berdasarkan tipe data float atau desimal itu kita gunakan variabel epsilon, xb, dan x0. Kemudian di sini kita cout menentukan solusi akar berdasarkan iterasi. Cout masukkan nilai awal, in x0. Cout masukkan nilai awal ini berfungsi untuk menampilkan output pada program dan in x0 memasukkan input pada x0. Kemudian cout masukkan toleransi, in tol. Ini digunakan untuk memasukkan toleransi error atau galat yang ingin kita gunakan. Kemudian cout masukkan jumlah iterasi, in max iter. Nah, ini digunakan untuk memasukkan jumlah iterasi yang kita inginkan pada program. Kemudian di sini kita definisikan IT sama dengan 0. Cout IT x fx epsilon digunakan untuk menampilkan output pada program. Selanjutnya kita gunakan tulangan do. Tulangan do IT sama dengan IT plus 1. Tadi kan sudah kita definisikan bahwa IT sama dengan 0. Di sini kita buat IT sama dengan IT plus 1. Jadi untuk IT selanjutnya itu 0 plus 1 sama dengan 1. Begitu juga selanjutnya IT-nya sama dengan 1 plus 1 sama dengan 2. Jadi dia akan selalu berulang. XB sama dengan X0 min Fx0 dibagi F1 X0. XB ini merupakan X0 nilai awal dikurang F0 dibagi F turunan X0. Kemudian epsilonnya itu FABS XB min X0. Kemudian printf digunakan untuk menampilkan sebuah karakter atau lebih maupun sebuah kalimat. X0 sama dengan XB. While it kurang dari max underscore iter digunakan untuk mengulang perintah selama kondisi masih terpenuhi. Kemudian jika it-nya itu kurang dari sama dengan max underscore iter, maka kita akan menampilkan hampiran akarnya yang berupa XB. Else, jika tidak, maka jumlah iterasi yang Anda masukkan belum terpenuhi, dan kita juga akan menampilkan hampiran akarnya. Gates digunakan untuk menahan program. Kemudian case 2, pilihan atau case kedua ini merupakan
Jika kita ingin menyelesaikan metode Newton-Raphson ini berdasarkan galat atau toleransi error, di sini kita harus mendeklarasikan variabel yang kita gunakan dalam tipe data integer yaitu it, in, it, dan variabel yang kita gunakan dalam tipe data float yaitu float, epsilon, xd, x0. Kemudian cout menentukan solusi akar berdasarkan nilai error atau galat. Cout masukkan nilai awal, in x0, cout masukkan toleransi, in false. Nah, berbeda dengan case 1 tadi, di sini kita tidak diminta untuk memasukkan jumlah iterasi yang kita inginkan karena pada pilihan atau kasus kedua ini program akan berhenti jika nilai toleransi errornya sudah terpenuhi. It sama dengan 0, cout, it x, f, x, epsilon. Kemudian di sini kita gunakan lagi perulangan do. It sama dengan it plus 1, xb sama dengan x0, min fx0 per f1 x0, epsilon fabs xb min x0, printf, x0 sama dengan xb, while it kurang dari sama dengan 100 dan epsilon lebih dari toleransi. Jika epsilon kurang dari sama dengan toleransi, maka akan menampilkan batas error yang dimasukkan telah terpenuhi dan hantaran akar yang kita peroleh. Nah, di sini terdapat pengulangan program. Jika kita ingin mengulang program kembali, maka dapat kita pilih 1, yes. Jika tidak, kita bisa memilih 2 atau no. Di sini cout pilihan Anda digunakan untuk menampilkan output pada program, dan in milih digunakan untuk memasukkan pilihan kita tadi. Jika kita milih 1, maka sistem akan dibersihkan dan kita akan kembali ke menu start yang ada di awal tadi. Jika kita memilih 2, maka kita akan keluar dan sistem akan dibersihkan. Nah, else, cout batas error tidak terpenuhi. Ini jika ketentuan yang tadi itu tidak terpenuhi, maka akan ditampilkan batas error tidak terpenuhi. Di sini juga terdapat pengulangan program yang sama seperti tadi. Jika ingin mengulang program, pilih 1, yes. Jika tidak, pilih 2, no. Baiklah, selanjutnya ini implementasi perhitungan menggunakan metode Newton-Raphson. Untuk x0 sama dengan 0,1. Untuk f0 sama dengan fx0, f 0,1 sama dengan sin 0,1, cos 1 dikali 0,1 dikurang 2, dikurang sin 3 kali 0,1, eksponen cos 4 kali 0,1 plus 5 pangkat 0,1, dikali akar cos pangkat 6 0,1 plus 7 per eksponen cos 0,1 minus 8 plus 0,1. Di sini peroleh nilai 0,324842. Sedangkan untuk X turunan 0,1 itu diperoleh nilai 1,880037. Sehingga untuk iterasi 1, X1 akan diperoleh nilai X1 dengan rumus X0 sama dengan Fx0 per F turunan X0 sama dengan 0,1 dikurang minus 0,324842 dibagi 1,880037 menghasilkan 0,27278 sehingga nilai X1 yang diperoleh adalah 0,27278. Di dalam program akan diinisialisasikan nilai X1 sama dengan X0 sehingga setelah mendapatkan nilai X1, nilai tersebut akan dimasukkan ke variabel X0 sebagai nilai X0 untuk iterasi selanjutnya. Kemudian untuk F0,27278 itu diperoleh nilai minus 0,082147 dan untuk F turunan 0,27278 diperoleh 0,683769 sehingga nilai X2 diperoleh 039292. Untuk iterasi ketiga diperoleh nilai X3-nya itu 0,43541. Untuk iterasi keempat diperoleh nilai X4-nya itu 0,43268. Sedangkan untuk iterasi kelima diperoleh nilai X5-nya itu 0,43267. Sehingga tabel iterasi yang kita peroleh untuk X0 sama dengan 0,1 adalah sebagai berikut. Untuk iterasi pertama diperoleh nilai 0,27278, iterasi kedua diperoleh nilai 0,39292, untuk iterasi ketiga diperoleh nilai 0,43541, untuk iterasi keempat diperoleh nilai 0,43268, dan untuk iterasi kelima diperoleh nilai 0,43267. Nah, di dalam program perhitungan ingin menggunakan fungsi perulangan do while untuk perhitungan setiap iterasi dan menampilkan nilai XI, FI, FXI yang diperoleh sehingga nilai akarnya adalah 0,43267. Dalam program akan berhenti apabila perulangan lebih besar dari jumlah iterasi atau nilai galat pada saat perhitungan sudah mencapai nilai galat yang diinginkan dan menampilkan nilai akarnya.
Di sini kita coba kembali dengan fungsi yang sama, tapi dengan nilai awal yang berbeda. Di sini untuk X0 sama dengan minus 0,2. Untuk X minus 0,2 itu diperoleh nilai 0,540442, sedangkan untuk X turunan minus 0,2 itu diperoleh nilai 0,540442. Nah, di sini untuk iterasi 1 itu kita peroleh nilai X1-nya itu minus 0,09586. Untuk iterasi kedua, kita peroleh nilai X2-nya itu minus 0,10258. Untuk iterasi ketiga, kita peroleh nilai X3 itu minus 0,10251. Sedangkan untuk iterasi keempat, kita peroleh nilainya itu minus 0,10251. Dan untuk iterasi kelima, di sini kita peroleh nilai yang sama, yaitu minus 0,10251, sehingga tabel yang kita peroleh adalah tabel iterasi 1, menghasilkan nilai X1 minus 0,09586, iterasi 2 menghasilkan nilai 0,10258, untuk iterasi 3 itu menghasilkan nilai 0,10251, dan untuk iterasi 4 menghasilkan nilai 0,10251. Karena pada iterasi keempat ini nilai galat sudah terpenuhi, maka iterasi dihentikan pada iterasi keempat, sehingga nilai akarnya adalah X sama dengan minus 0,10251. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menjalankan program pada C++. Di sini kita mencoba untuk merunning programnya. Nah, di sini kita coba kita masukkan sesuai dengan konstanta yang kita miliki tadi. Untuk K itu sama dengan 1, L2, N3, N4, O5, P6, I7, dan R8. Di sini kita coba untuk melakukan penyelesaian metode Newton-Raphson berdasarkan iterasi. Jadi kita pilih 1, kemudian masukkan nilai awalnya yaitu 0,1, nilai toleransi errornya 0,00001, dan di sini misalkan jumlah iterasi yang kita inginkan adalah 19. Maka program akan berhenti setelah iterasi ke-19 yang diperoleh hampiran akarnya 0,43267. Selanjutnya kita coba dengan penyelesaian menggunakan nilai error atau galat. Kita masukkan nilai awalnya 0,1, nilai toleransi errornya 0,00001. Di sini dia akan berhenti jika nilai toleransi errornya sudah terpenuhi. Nah, pada program itu berhenti pada iterasi kelima, yaitu nilai hampiran akarnya 0,43267. Selanjutnya dapat kita bandingkan dengan Desmos, apakah hasil yang kita peroleh pada program ini sama dengan hasil yang kita peroleh pada Desmos. Sebelumnya kita dapat masukkan konstanta terlebih dahulu ke dalam Desmos yang ada di sini. Kemudian kita lihat apakah hampiran akarnya tadi kan 0,1. Nah, 0,1 itu dekatnya di sini. Pada Desmos itu diperoleh nilai 0,4327, sedangkan pada program kita tadi diperoleh nilai 0,43267. Artinya, nilai pada program dan Desmos ini dapat kita bilang sama, sehingga dapat kita coba lagi dengan konstanta yang sama, tetapi dengan nilai awal yang berbeda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini kita melakukan penyelesaian metode Newton-Raphson berdasarkan iterasi. Kita pilih 1 dengan nilai awal 0,2, toleransi error 0,00001, jumlah iterasi misalkan 31. Nah, maka program akan berhenti setelah iterasi ke-31, yaitu dengan hampiran akar minus 0,10251. Selanjutnya kita lihat untuk penyelesaian berdasarkan nilai error atau galat dengan nilai awal minus 0,2, toleransi error 0,00001. Di sini program berhenti pada iterasi keempat dengan hampiran akar minus 0,10251. Nah, di sini untuk berdasarkan iterasi dan berdasarkan galat kita memperoleh nilai hampiran akar yang sama, yaitu minus 0,10251. Dapat kita cek pada Desmos, yaitu tadi kan kita gunakan nilai hampiran awal itu minus 0,2, dan nilai yang mendekati adalah yang berada di sini. Di sini adalah nilainya minus 0,1025, sedangkan pada program tadi kita peroleh minus 0,10251, sehingga dapat kita samakan, dapat kita katakan bahwa hasil yang kita
peroleh dari program itu sama dengan hasil yang kita peroleh pada Desmos. Baiknya, selanjutnya kita lanjutkan program dengan menggunakan angka konstanta dengan angka-angka yang besar. Untuk angka-angka yang besar itu kita gunakan dengan konstanta 45, L51, M53, N48, O60, T61, Y57, dan R62. Di sini dapat kita coba penyelesaian metode Knudsen-Raphson berdasarkan iterasi terlebih dahulu dengan nilai awal itu 1, nilai toleransi errornya 0,00001. Di sini kita coba dengan 60 iterasi. Nah, program akan berhenti pada iterasi ke-60 dengan hampiran akarnya itu 1,09843. Kita coba lihat dengan menggunakan nilai error atau galat dengan masukkan nilai awal itu 1, toleransi errornya 0,00001. Di sini dia akan berhenti pada iterasi kelima dengan hampiran akar yang sama dengan pada iterasi tadi yaitu 1,09843. Selanjutnya dapat kita cek pada Desmos apakah kita akan memperoleh hasil yang sama. Sebelumnya kita ubah dulu konstanta yang ada pada Desmos dengan konstanta yang kita buat di program tadi yaitu 45, 51, 53, 48, 60, 61, 57, dan 62. Jadi kan kita coba nilai awalnya itu 1, maka kita cari dulu yang mendekati 1. Nah, untuk yang 1 itu ada 2 antara yang 1 ini atau yang ini. Kita lihat lagi program kita tadi hasilnya itu 1,09843. Kita lihat titik yang ada di sini apakah hasilnya sama dengan program kita tadi. Dan hasilnya itu 1,09844. Sedangkan pada program tadi 1,09843. Sehingga dapat kita katakan juga bahwa hasil yang kita peroleh pada program dan hasil yang itu sama yaitu jika dibulatkan 1,0984. Selanjutnya kita coba kembali konstanta yang besar ini dengan nilai awal yang berbeda. Kita masukkan lagi konstanta yang tadi. Di sini kita coba penyelesaian menggunakan iterasi terlebih dahulu dengan nilai awal kita coba minus 1,5, toleransi errornya 0,00001, dengan jumlah iterasi kita misalkan 100 iterasi. Nah, maka program akan berhenti pada iterasi ke-100 dengan hampiran akar yang kita peroleh adalah minus 1,48466. Kita coba dengan penyelesaian berdasarkan galat. Di sini kita masukkan nilai awalnya minus 1,5. Toleransi errornya 0,00001. Di sini dia akan berhenti pada iterasi keempat karena sudah terpenuhi toleransi error atau galatnya. Dan diperoleh hampiran akar yang sama yaitu minus 1,48466. Selanjutnya kita dapat cek pada Desmos apakah kita memperoleh hasil yang sama. Tadi kan nilai awal kita adalah minus 1,5, maka kita lihat ke sebelah sini, nilai yang mendekati minus 1,5. Minus 1,5 yaitu di sini. Kita lihat nilainya adalah minus 1,48477. Pada program kita peroleh minus 1,48466, sehingga jika kita bulatkan hasil yang ada pada program, itu sama dengan nilai yang kita peroleh pada Desmos, yaitu minus 1,4847. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa hasil yang kita peroleh pada program
setelah kita bandingkan dengan Desmus, itu kita memperoleh hasil nilai yang sama jika dibulatkan. Di sini pembahasan untuk angka yang kecil untuk X0 sama dengan 0,1 untuk perhitungan secara manual itu diperoleh nilai 0,43267 pada program jika berdasarkan iterasi itu diperoleh nilai 0,43267 berdasarkan galat juga 0,43267. Sedangkan berdasarkan aplikasi di mana kita gunakan Desmus tadi diperoleh nilai 0,4327. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan menggunakan 3 jenis perhitungan dengan menggunakan angka-angka kecil apabila dilakukan pembulatan dengan memperhatikan 4 angka di belakang koma, terbukti ketiga jenis perhitungan tersebut memberikan nilai yang sama, yaitu 0,4327. Untuk X0 sama dengan minus 0,2. Untuk perhitungan secara manual itu kita peroleh nilai yaitu minus 0,10251. Untuk berdasarkan program dengan iterasi itu juga diperoleh nilai dengan minus 0,10251 dan berdasarkan galat itu diperoleh nilai minus 0,10251. Sedangkan berdasarkan iterasi itu kita peroleh nilai minus 0,1025. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan menggunakan 3 jenis perhitungan dengan menggunakan angka-angka kecil, apabila dilakukan pembulatan dengan memperhatikan 4 angka di belakang koma, terbukti ketiga jenis perhitungan tersebut memberikan nilai yang sama, yakni minus 0,1025. Selanjutnya untuk berdasarkan angka besar, untuk X0 sama dengan 1 berdasarkan program jika berdasarkan iterasi itu diperoleh nilai 1,09843, berdasarkan galat itu 1,09843, dan berdasarkan aplikasi itu 1,0984. Jadi jika dibulatkan nilai tersebut sama, yaitu 1,0984. Sedangkan untuk X0 sama dengan minus 1,5 jika digunakan pada angka besar, nilai pada program jika dengan iterasi diperoleh nilai minus 1,48466 dan berdasarkan galat itu minus 1,48466. Dan berdasarkan aplikasi Desmus tadi, kita peroleh minus 1,4847. Sehingga dapat kita simpulkan ketiga nilai ini jika kita bulatkan dengan memperhatikan 4 angka di belakang koma, memperoleh hasil yang sama, yakni minus 1,4847. Baik, mungkin itulah penjelasan dari saya mengenai sistem persamaan akar non-linier dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.